Salam sejahtera untuk kita semua, Yahoo. Perkenalkan, saya peserta pelatihan dasar di PPSDM Regional Bukit Tinggi. Nama Sederhana Gule, nomor absen A2.3.30, jabatan pengawas irigasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Barat. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Haji Sukriyadi Sawai, MSI, selaku Kepala PPSDM Regional Bukit Tinggi, sekaligus sebagai evaluator dari kelompok 3. Yang saya hormati Bapak Pramana Wahyu Setiawan, SOS, MSI, selaku coach kelompok 3. Yang saya hormati Bapak Sihe Mahia sebagai mentor dan sekaligus sebagai Kepala Bidang PSDA di Dinas PUPR Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil habituasi saya atau hasil aktualisasi saya di Dinas PUPR khususnya di bidang PSDA. Sebagaimana rancangan aktualisasi yang telah disusun sebelumnya, laporan aktualisasi saya di bidang PSDA Kabupaten Nias Barat berjudul Akurasi Pengolahan Data Daerah Irigasi melalui aplikasi GIS atau Geographic Information System dalam rangka penetapan prioritas pembangunan dan pemeliharaan daerah irigasi di Kecamatan Lahemi, Kabupaten Nias Barat oleh Dinas PUPR Bidang PSDA Kabupaten Nias Barat. Latar belakang pengambilan judul ini adalah berdasarkan isu yang diangkat, yaitu belum akuratnya penetapan prioritas pembangunan dan pemeliharaan daerah irigasi di Kabupaten Nias Barat, khususnya di Kecamatan Lahemi oleh Dinas PUPR Bidang PSDA Kabupaten Nias Barat. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab isu adalah antara lain belum terstrukturnya dan tersistematisnya data daerah irigasi secara akurat dengan sistem GIS, kemudian belum adanya sistem pelaporan kondisi daerah irigasi, ketiga kurangnya personil dalam melakukan survei daerah irigasi. Dari ketiga penyebab isu tersebut, dipilih penyebab prioritas, yaitu belum terstrukturnya dan tersistematisnya data daerah irigasi secara akurat dengan sistem GIS. Solusinya atau gagasan inovasinya adalah pembuatan aplikasi GIS. Kemudian, pada rancangan aktualisasi yang telah diseminarkan sebelumnya, dalam pelaksanaan habituasi ini atau untuk mewujudkannya dalam bentuk aktualisasi, ada 8 kegiatan yang direncanakan akan saya lakukan. Yang pertama, kegiatan pertama yaitu melaksanakan konsultasi kepada mentor tentang rancangan aktualisasi. Kegiatan ini sudah saya lakukan, dan pada saat melakukan aktualisasi saya menerapkan nilai-nilai aneka yang antara lain salah satunya adalah nilai etika publik. Misalnya ketika saya menjumpai mentor, saya menggunakan bahasa dan sikap yang sopan, sehingga kegiatan ini berlangsung dan hasilnya mentor menyetujui rancangan aktualisasi saya untuk kemudian dilaksanakan di bidang PSDA. Kemudian lanjut ke kegiatan kedua, yaitu memasang program GIS. Program GIS yang saya gunakan adalah program QGIS, yaitu program GIS yang gratis atau tidak berbayar, namun fitur-fitur di dalamnya tidak kalah dengan fitur GIS yang berbayar. Jadi dalam pelaksanaan aktualisasi ini, saya menggunakan program GIS karena
program JIS ini tidak memerlukan biaya sehingga saya tidak terhalang oleh ketidakadanya dana untuk mendapatkan program JIS. Namun, program JIS ini bisa digunakan untuk mengolah data untuk kegiatan atau untuk melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Program JIS ini dapat diunduh langsung dari situs resminya yaitu yang dengan alamat www.qgis.org. Dalam pelaksanaan kegiatan kedua ini yaitu memasang program JIS, saya menerapkan nilai-nilai aneka. Salah satunya adalah nilai komitmen mutu. Nilai komitmen mutu ini dapat berupa menjamin keaslian dari program JIS ini dengan mengunduh langsung dari situs resminya. Kemudian setelah memasang program JIS, lanjut dengan kegiatan ketiga, yaitu mengumpulkan data daerah irigasi. Data daerah irigasi saya kumpulkan dari dua sumber, yaitu sumber pertama yaitu data sebelumnya yang ada di bidang PSDA, kemudian kedua dengan melakukan survei langsung ke daerah irigasi yang menjadi sasaran aktualisasi. Pada kegiatan ketiga ini saya menerapkan nilai-nilai ASN. Salah satunya adalah nilai anti korupsi, yaitu dalam pengumpulan data dan pengambilan data di lapangan saya melakukan dengan benar tanpa menambahkan data lain yang dengan maksud untuk menguntungkan pribadi atau beberapa pihak lainnya. Jadi saya melakukan dengan jujur. Lanjut pada kegiatan keempat yaitu menginput data daerah irigasi ke program JIS. Setelah data dikumpulkan pada kegiatan ketiga, kemudian diinput ke program QGIS yang telah diinstal sebelumnya dengan sebelumnya melakukan pengelompokan data yang memudahkan nanti pada penginputan data di program QGIS. Data dikelompokkan berdasarkan kondisi dan lokasi, sehingga ketika diinput dan melakukan analisa akan mudah untuk menampilkan kondisi daerah irigasi yang menjadi sasaran aktualisasi. Dalam kegiatan keempat ini ada beberapa nilai-nilai ASN yang diterapkan. Salah satunya adalah nilai akuntabilitas. Penerapan nilai akuntabilitas bahwa dalam penginputan data ke program JIS dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga data yang terinput ke program JIS adalah data yang benar dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Setelah kegiatan keempat ini selesai, kemudian lanjut ke kegiatan kelima, yaitu memproses data dengan program JIS. Memproses data dengan program JIS ini dilakukan setelah semua data telah masuk ke program JIS. Dalam penerapan nilai-nilai ASN dalam kegiatan kelima ini, salah satunya adalah nilai komitmen mutu, yaitu dalam memproses data dengan program JIS supaya memberikan hasil yang diinginkan, maka dilakukan dengan cara dan proses yang benar sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang ada dalam program QGIS ini. Setelah kegiatan 5 ini atau setelah memproses data dengan program JIS, lanjut ke kegiatan ke-6, yaitu melakukan analisa berdasarkan hasil dari program JIS ini. Analisa dilakukan terhadap daerah irigasi berdasarkan kondisi di daerah irigasi tersebut, baik berupa kondisi terhadap bangunannya maupun dengan kondisi di salurannya, baik di saluran primer, sekunder, dan tersier. Dalam penerapan nilai ASN dalam
kegiatan keenam ini salah satunya adalah dengan menerapkan nilai anti korupsi, yaitu bahwa analisa dilakukan tanpa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau pribadi ataupun menguntungkan pihak tertentu. Setelah melakukan analisa, dilanjutkan dengan kegiatan ketujuh, yaitu membuat laporan hasil analisa. Laporan yang dibuat adalah berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada kegiatan ke-6. Laporan dibuat dengan menerapkan nilai ASN, yaitu salah satunya adalah nilai etika publik, bahwa dalam pembuatan laporan tersebut dibuat dengan bahasa dan susunan yang baik dan benar. Jadi ketika melaporkannya kepada mentor dapat memahami laporan yang dibuat tersebut. Kemudian setelah laporan dibuat, dilanjutkan ke kegiatan ke-8, yaitu melaporkan hasil analisa tersebut kepada mentor. Kegiatan ke-8 ini dilakukan dengan membawa hasil laporan yang telah dibuat pada kegiatan ke-7 tadi, kemudian dibawa kepada mentor untuk dilakukan konsultasi, diskusi untuk mendapatkan masukan dari mentor. Kemudian setelah mendapatkan masukan dari mentor, saya kemudian melakukan revisi, kemudian membuat laporan final sesuai dengan permintaan dari mentor. Setelah laporan final tersebut sudah saya buat, maka saya kembali melaporkan kepada mentor, dan pada hasil akhirnya mentor menyetujui laporan tersebut. Dari ke-8 kegiatan tersebut, saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN atau melaksanakan habituasi nilai-nilai dasar ASN yang berupa akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yang kemudian didasari dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang berupa manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Proses habituasi atau aktualisasi ini dalam rangka penerapan nilai-nilai ASN saya rasa masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi saya akan terus berusaha untuk menerapkan nilai-nilai ASN ini dalam pekerjaan saya di kedepannya. Demikianlah presentasi laporan aktualisasi saya. Atas bimbingan, arahan, dan saran dari evaluator, coach, dan mentor, saya ucapkan terima kasih. Semoga nilai-nilai dasar ASN ini selalu saya terapkan dalam pekerjaan saya sebagai seorang ASN. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Yahoo!